Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, an Jabir radhiyallahu an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma ajirna minan nar. Rawahu Muslim wan Nasa'i wa Ahmad fi musnadihi. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari demi hari senantiasa berlalu. Tahun demi tahun menghabiskan umur kita. Kehidupan silih berganti. Kadang kita berada di atas kecukupan, namun terkadang juga kita berada di atas kekurangan. Kadang kita diuji dari tahun ke tahun, berebutan dalam menggapai dunia, berebutan dalam menggapai kedudukan, berebutan dalam menggapai apa yang memenuhi isi perut kita, apa yang menjadikan cerah, yang kita lihat cerah dari kesuksesan yang kita lihat, dari kesuksesan dunia. Namun tidak sedikit ketika hal itu terjadi, kita menghalalkan segala cara, kita melakukan segala yang kita ingin lakukan tanpa memperhatikan dari adab-adab dan etika Islam. Entah karena kita ingin mendapatkan suatu kedudukan, banyak di kalangan kaum muslimin merusak akidahnya, merusak ibadahnya, merusak akhlak dan moralnya, hanya karena ingin menggapai kedudukan yang dia ingin duduki, atau hanya ingin menggapai dari secuil dunia yang dia ingin genggam di genggaman tangannya. Sedangkan dari nilai-nilai Islam tentang kedudukan tidak dilarang, tentang kekayaan tidak dilarang. Siapa yang tidak mengenal Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tidak mengenal Utsman bin Affan? Siapa yang tidak mengenal Ali bin Abi Thalib? Siapa yang tidak mengenal Abdurrahman bin Auf? Kekayaannya sampai memiliki kampak dari emas, dan dia termasuk orang yang terkaya yang ada di Madinah pada saat itu. Siapa yang tidak mengenal Umar bin Khattab? Walaupun di masa mudanya, di masa sulit, tapi ketika dia telah menjadi seorang pemimpin, dia taklukkan Romawi, dia taklukkan Persia, dia taklukkan Mesir. Genggaman di tangannya dari kehidupan dunia tak terhingga. Tapi bersamaan dengan itu, ketika dunia menghampirinya, bukannya tertawa, bukannya senang,
bukannya bergembira, akan tetapi malah dia menangis, malah dia bersedih. Kenapa? Karena dia takut dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia, dari kehidupan dunia yang dia dibukakan padanya adalah balasannya di dunia dari kebaikan dia dilakukan di dunia. Karena mereka memahami bahwa hakikat kehidupan seorang muslim adalah sifat qanaah, sifat merasa cukup terhadap pembagian Allah Azza wa Jalla. Ini sifat adalah sifat yang mulia, sifat para nabi dan para rasul, sifat para orang-orang yang soleh yang banyak terlupakan di dada-dada kaum muslimin. Qanaah adalah kunci dari kehidupan yang bahagia. Maka dari itu Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, barang siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia di atas keadaan keimanan kepada Allah, maka kami, kata Allah, akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Hasan Al-Basri, dinukil dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari dan selainnya. Hayatan thayyibah yani annaha al-qanaah. Kehidupan yang baik adalah seseorang memiliki sifat qanaah. Sifat qanaah adalah sifat merasa cukup dengan pembagian Allah. Bukan merasa cukup berarti harus miskin, tidak. Akan tetapi kalau dia diberikan kekayaan, dia merasa cukup dengan kekayaannya yang menjadi penopang ketaatannya kepada Allah. Akan tetapi kalau dia diuji dengan kehidupan yang sempit, dia tetap merasa cukup dengan kehidupan yang sempit di atas kesabaran dan memohon pahala yang ada di sisi Allah. Maka dari itu qanaah yang ditafsirkan oleh para ulama, dari makna qanaah sebagaimana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama. Sungguh berbahagia di atas kebahagiaan siapa yang telah berislam, waruziqa kifaban, dan dia diberi rezeki dan merasa cukup dari rezeki yang Allah berikan kepadanya, wa qanna'allahu bima atahu, dan dia merasa puas dari pemberian yang Allah berikan kepadanya. Dan berkata Al-Mubarakfuri bahwasanya di antara makna kifaban adalah ma yakuffu minal hajati wa yudfa'u darurat. Seseorang yang menginginkan, dari yang dimaksud adalah kifaf, merasa cukup dari apa yang Allah berikan, adalah ketika seorang hamba diberikan kecukupan dari yang mencukupi hajatnya, yang mencukupi darurat yang harus dia laksanakan dalam kehidupannya. Dan berkata Nu'aim bin Hamad, dan dia dengar dari Ibnul Mubarak, salah satu ulama, yang beliau berkata muru'atil qanaah afdalu min muru'atil ita. Bahwasanya muru'ah, wibawa, orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, itu jauh lebih tinggi wibawanya daripada wibawa seorang yang memberikan hartanya. Dan berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, at-taqwa hiya al-khawf, al-khawf min al-jalil, wal amalu bit tanzil, wal qanaa'atu bil qalil, wal istidadu li yaumir rahim. At-taqwa, kata Ali bin Abi Thalib, adalah seseorang memiliki sifat takut kepada Allah yang Maha Agung, seseorang mengamalkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan seseorang memiliki sifat qanaah, sifat merasa cukup dari pemberian Allah, dari harta yang dia genggam, dari jabatan yang dia duduki, dari apapun pemberian Allah yang dia diberikan padanya. Akan tetapi ia gunakan senantiasa untuk menjadi persiapan bekal akhiratnya. Dan berkata juga Ibnu Abbas
salah satu murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qanaatu malul la nabadalah. Sifat merasa cukup dari pembagian Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah harta yang tidak ada habisnya, adalah harta yang tidak terhingga harganya. Itulah hakikat kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Maka dari itu Nabi tegaskan, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina'un nafs. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kekayaan dengan banyaknya seseorang menggenggam dari apa-apa yang dia genggam di muka bumi, berupa tanah yang luas, harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi. Itu bukan kekayaan yang sebenarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnal ghina ghina'un nafs. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa seseorang. Ketika seseorang memiliki sifat merasa cukup dari apa yang Allah berikan, maka sesungguhnya dia telah memiliki kekayaan yang hakiki. Maka dari itu berkata Al-Aqsam, salah satu ulama rahimallahu ta'ala, man radiya bil qasami tabat ma'isyatu. Barang siapa yang merasakan sifat ridho terhadap apa yang Allah berikan, apa yang Allah bagikan, maka sungguh dia akan merasakan kehidupan yang baik. Dan berkata pula Muhammad bin Ali Al-Kitai, man ba'al hirsa bil qana'ah sabara bil izzati wal muru'ah. Siapa yang menjual semangatnya dengan sifat merasa cukup terhadap pembagian Allah, maka sungguh dia akan berbahagia, dia akan menjadi mulia, dia akan menjadi orang yang ditinggikan. Mengapa? Karena dia tidak membutuhkan orang lain. Dia merasa cukup dengan hartanya, sehingga dia tidak perlu menghinakan dirinya kepada orang lain dengan meminta. Dan berkata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala, man qana'a taba aisyu. Barang siapa yang memiliki sifat qanaah, sifat merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, maka sungguh dia akan mengalami kehidupan yang baik. Wa man tama'a tala aisyu. Akan tetapi siapa yang memiliki sifat tamak, tidak memiliki sifat cukup, rakus, selalu merasa kurang, walaupun banyak harta yang telah dia genggam, sungguh kehidupannya akan gegap. Kehidupannya tidak akan pernah merasakan ketenangan. Aku qouli hadza barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa awsini wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berada dalam kehidupan yang sebagian orang memandang kita berada dalam kehidupan yang sempit. Harga-harga pangan meningkat, kebutuhan-kebutuhan mendesak semakin banyak, dan segalanya membutuhkan yang namanya biaya. Sehingga sebagian dari orang tua stres, sebagian dari orang tua kepayahan, sebagian dari orang tua kadang menjadikan agamanya hilang, sampai tidak melakukan lagi sholat, sampai tidak memperhatikan lagi agama yang ia belajar padanya, demi alasan mengatakan bahwa kewajiban nafkah wajib atas saya. Seakan-akan kewajiban dalam kehidupannya hanya mencari nafkah, hanya mencari makan, hanya untuk membangun rumah. Ketahuilah kaum muslimin yang semoga Allah merahmati kita seluruhnya, kehidupan bagi seorang mukmin adalah kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dunia hanyalah jembatan, dunia hanyalah tempat sementara, dan dunia hanyalah
sekadar seseorang tidak mati dan sekadar seseorang menguatkan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan rezeki seseorang telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata pun dari jin dan manusia dan hewan-hewan yang ada di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Maka hendaknya kita tidak pernah merasa takut terhadap kehidupan dunia, akan tetapi hendaknya kita merasa takut tentang kehidupan akhir. Apakah kita termasuk orang-orang yang dibahagiakan di akhirat, ataukah kita termasuk orang-orang yang disengsarakan? Maka dari itu kita sekali lagi ingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sebagai jembatan dan ujian. Maka hendaknya kita memperhatikan ketaatan kita kepada Allah. Karena hakikat kebahagiaan seorang hamba ketika hati seorang hamba dipenuhi dengan sifat merasa cukup terhadap pembagian Allah. Kemudian yang kedua, yang pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya seseorang kekayaannya adalah kayanya hatinya, bukan kayanya apa yang digenggam dengan genggaman tangannya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari khutbah yang pertama, bahwa kekayaan itu tentang rasa, bukan tentang angka. Kekayaan yang sebenarnya dalam Islam adalah berbicara tentang rasa, bukan tentang angka. Maka dari itu kita dapati banyak orang memiliki kekayaan dengan nominal, tapi ketika tidak memiliki kekayaan di dalam hatinya, maka dia bahkan melebihi orang yang termiskin dari kemiskinan angka-angka yang ada. Innallaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa tanna bi malaikatin musabbihi bi lutfi faqala jalla min qaili innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa da'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashina wa asli lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin fi awtanina wa asli wulatu umurina. Allahumma man arada bina bisu'in faj'al dairatu sultanuru alayhi. Allahumma ja'al nahrata fi kaydi fashbirhu bi nafsi waj'al kaydu bi nahri waj'al tadbiru tadmiran alayhi ya qawiyyun ya azizul jabbarul mutakabbir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qina bi halalika wa an haramika. Allahumma atina amman siwa. Allahumma nas'aluka min sifatil qana'ah wa na'udzu bika min sifatil tama'. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'aliyyal jalil yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.